apa jadi lebih mudah ya. Mari kita pada pertemuan ini mari kita berdoa bersama eh, dengan bacaan roti itu bila satu baca Fatihah, yang kedua roti itu bila sampai Rabbi Shroli, ya boleh dalam hati atau boleh bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Langsung saja para mahasiswa, alhamdulillah sudah ada 45 mahasiswa. Coba apa yang saya sampaikan itu nanti dibuat resume, terus tidak usah panjang-panjang lah, 2 paragraf gitu aja. Terus dikumpulkan di meja saya yang di Kepala UPT Kearsipan, silakan janjian. Sebagai pertanda Anda mengikuti perkuliahan ini dan yang membedakan yang tidak mengikuti perkuliahan ini. Jadi silakan membuat 2 kalimat ya, 2 paragraf ya, 2 paragraf atau 3 paragraf saja dari apa yang saya sampaikan ya. Terus apa namanya, mohon maaf Zoom karena ada kegiatan yang tadi tadi siang tadi pagi, terus kemungkinan besar saya juga belum memutuskan apakah minggu depan masih ada kegiatan lagi atau enggak. Harapannya saya bisa tatap muka. Tadi mau izin tapi saya juga ya enggak enak lah kayak gitu ya. Ini yang hadir 45, masih ada kurang lebih 15-an orang yang belum hadir. Makanya untuk yang membedakan yang belum hadir, caranya dengan cara itu, ya mengumpulkan tugas itu aja, ya di meja saya yang di Kepala UPT Kearsipan, ya. Oke, lanjut saja. Tadinya saya mau Anda tak suruh membaca, namun terlalu banyak ya. Silakan download bahan ajarnya. Nah, saya akan menerangkan bahan ajar ini kepada Anda semua. Pada bab pertama yaitu tentang agama Islam, ya. Agama Islam itu dan apa ini biadab tentang agama Islam. Jadi bahan ajarnya silakan di-download ya. Ini kurang lebih tentang agama Islam. Agama Islam itu berasal dari kata ya, Islam itu salah satu agama ya. Cara agama Islam adalah agama yang ajarannya diberikan kepada Allah secara langsung. Bahan ajar ini besok kalau ujian banyak yang keluar ya. Kalau keluar sekarang hampir dipastikan keluar kayak gitu ya. Nih, ini ya tadi apa saya bilang, secara Islam itu ajaran langsung diberikan kepada Allah, kepada masyarakat ya, yang diberikan oleh Allah kepada masyarakat manusia melalui utusannya. Siapakah utusannya? Itu Nabi Muhammad. Jadi Allah tidak turun ke bumi, tapi melalui tangannya, yaitu kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad kayak gini. Kemudian isinya apa saja? Lagi-lagi keyakinan, norma, dan perilaku. Jadi dalam agama Islam itu isinya kurang lebih yakin. Contoh hari ini Anda puasa, itu kan masalah keyakinan saja. Ini sudah kelihatan ya. Yang kedua masalah hukum ya, contohnya hukum puasa, keyakinan, keyakinan terutama hukum puasa, bahwa hukum puasa itu Allah itu maaf, hukum puasa. Ya, jadi hukum puasa adalah wajib, di mana memiliki keyakinan bahwa dengan adanya puasa menjadikan bertakwa. Itu adanya diyakin. Jadi ketika itu gelar puasa itu didapat, maka gelar takwanya, gelar mutakinya akan dapat. Nah, sehingga dampaknya pada perilaku atau akhlak. Biasanya orang yang beragama akhlaknya bagus, tidak apa namanya, tidak egois, tidak membicarakan diri sendiri atau apa ya, tidak bicara tentang sesuatu yang menyakitkan orang lain. Nah, Islam adalah mendatangkan kedamaian, namanya seperti Islam ya, iman Islam itu namanya damai. Nah, ini dalam ajaran-ajaran agama tertentu itu ada hal sesuatu yang salam kedamaian ya, salam kebajikan dan sebagainya. Itulah damai, inti dari orang beragama. Ya, kemudian ketika itu beragama, ya peran agama salah satunya menenteramkan batin, kemudian landasan peradaban dan seterusnya. Ya, ini agama Islam. Jadi Anda mengapa itu beragama ya salah satunya itu ya. Kalau hari ini kalau saya buka bahan ajarnya adalah hukum ya. Hukum agama Islam itu dari mana saja? Ya nanti saya sampaikan di pertemuan ini juga ya. Nanti materi ini tidak sampai full saya menyampaikannya, nanti intinya saja ya. Ini silakan nanti baca di bahan ajarnya. Nah ini sumber ajaran agama ini sesuai yang hari ini.
Sumber ajaran agama Islam seperti hari ini kita puasa pasti dalilnya dari Al-Quran. Orang ketika memahami Al-Quran butuh ilmu khusus ya, ilmu-ilmu ini khusus ya. Khusus apa itu? Salah satunya adalah ya ilmu-ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya. Nah, Al-Quran sendiri seperti di bulan Ramadan ini itu diturunkan melalui malaikat Jibril menemukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya otomatis bahasa Arab yang levelnya tinggi ya. Itulah Al-Quran. Jadi diturunkan pada seperti bulan ini yaitu di bulan Ramadan katanya seperti itu ya. Dengan ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kemudian Al-Quran itu terhimpun tidak satu Al-Quran gelondong itu enggak, tapi sudah mulai dari lembaran-lembaran atau mushaf ya. Ya, dah tuh Al-Quran dinukil secara mutawir. Artinya apa? Disampaikan kepada orang lain terus menerus dan sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat atau berdusta. Artinya apa? Saya dapat ayat ini dari mana? Dari Nabi Muhammad dan seterusnya. Nama lainnya Alkitab ya, Al-Furqan pembeda, Ar-Rahman, An-Nur dan Al-Huda dan Az-Zikra. Secara Al-Quran diturunkan jadi berangsur-angsur sesuai dengan kejadiannya. Kemudian periodenya ada dua, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah ada ayat-ayat yang Al-Quran yang ada diturunkan di Mekah ya. Apa keajurannya kalau itu Mekah lebih banyak keimanan syar'i dan janji ancaman. Fungsi peran Al-Quran jadi petunjuk, ya, penawar jiwa dan memberikan penjelasan dan seterusnya. Penulisan tidak saya pahami, termasuk dengan metode tafsirnya tidak saya terangkan. Yang kedua langsung, yaitu sunnah atau hadis. Kalau Al-Quran itu berasal langsung dari Allah, tapi kalau hadis itu berasal dari manusia. Sumber ajaran Islam, ya hukum Islam itu ada empat. Yang nomor satu itu dari Allah, yang dua, tiga, empat itu berasal dari manusia. Yang dua itu hadis, yang tiga itu ijma, yang keempat ya itu kias. Ada yang mengatakan kias dulu baru ijma. Nah, hadis itu ucapan Nabi, perbuatan dan seterusnya. Hadis itu juga bermacam-macam ya. Hadis itu bermacam-macam. Ada hadis yang sangat kuat, ada yang doif. Hadis yang kuat itu adalah mutawatir ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, intinya bersumber kepada Nabi Muhammad. Contoh nih, ada perkataan yang dianggap hadis, an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Itu adalah kata mutiara atau apa ya, kata-kata indah ya. Ada juga hadis yang itu kalau tidak salah yang cerita ibunya tidak mengampuni anaknya karena suatu kesalahan, kemudian ibunya apa, ada sesuatu raja, anaknya yang tadi itu ada mengalami kesalahan, dibunuh, istilahnya mau dibunuh atau dibakar. Tapi ibunya tidak mau mengampuni, ya suatu ketika dia itu mau mati, yang anak durhaka tadi, ya akhirnya setelah ditelusur dia tidak bisa meninggal karena ibunya belum memberikan kerelaan bahwa dia telah menyakiti hati ibu. Singkat cerita, akhirnya ibunya dipanggil kepada rajanya dan diminta kepada minta kepada ibunya agar dimaafkan kesalahan dari anaknya itu, sehingga anaknya bisa meninggal dengan mudah atau husnul khotimah. Tapi ibunya belum, ya, belum mengampuni, sehingga belum bisa meninggal dengan baik. Akhirnya raja memerintahkan untuk membunuh atau membakar. Disitulah hati ibu apa namanya terpanggil bahwa itu adalah anak saya. Akhirnya dia merelakan kesalahan dari anak tersebut meskipun anak tersebut sudah mendurhakai. Akhirnya ibu itu mengikhlaskan kesalahannya. Akhirnya anak tersebut bisa meninggal dunia. Hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih ya atau doif, namun sering digunakan oleh para 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 cerita lah ya hadis-hadis tersebut. Padahal hadis tersebut adalah lemah, termasuk yang surga di bawah kaki ibu dampaknya dan seterusnya ya. Atau manual cerita yang kurang baik di Indonesia, Maling Kundang. Maling Kundang itu versi kitab hadis ataupun Al-Quran itu tidak menunjukkan sosok seorang ibu. Mengapa itu? Ya karena yang namanya ibu dalam Al-Quran itu mengampuni, ya mengampuni kepada anaknya, mengasihi, ya menyusui, mengasihi dan seterusnya.
tidak menyepatani atau mendoakan buruk kepada anaknya. Nah, contoh saja ya. Nah, dalam pemaknaan-pemaknaan hadis-hadis tersebut, akhirnya ya tadinya ini. Ya hadis karena bersumber dari manusia, ya. Kemudian otomatis hadis tersebut menjelaskan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu sifatnya ijmali atau global. Kalau hadis sifatnya tafsili atau terbatas, terperinci. Nah ini Bukhari Muslim itu pasti valid, ya, pasti benar, ya. Ada nama hadis-hadis, nah ini hadis masyhur, hadis ahad, hadis hasan dan seterusnya. Hujah hadis silakan bisa baca sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah ijtihad, yaitu atau kemampuan maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum atau menjalankan jawaban yang percaya dengan persoalan-persoalan yang muncul. Ya, ijtihad ya. Ijtihad bagaimana nanti pendapatnya bagaimana. Ijtihadnya seorang mujtahid, orangnya juga pilihan, bukan orang-orang yang lazim. Dan yang terakhir adalah kias. Kias adalah memperumalkan. Ya, contoh ya, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Ya, Anda makan durian sampai mabuk itu jadi haram. Makan petai di warteg atau apa satunya petai, eh, jengkol Anda jadi warteg, jadi di warteg Anda menjadi mabuk, berarti Anda menjadi haram. Oke, saya tambahkan materi yang untuk besok kasihnya ya. Yang berikutnya adalah manusia. Manusia adalah konsep tertinggi yang ciptaan manusia ya dibanding dengan yang lainnya. Contoh malaikat dan setan. Tapi manusia itu dari tanah, kemudian malaikat dari cahaya dan setan dari api. Ya, ini manusia lebih tinggi dengan makhluk yang lainnya, termasuk hewan dan malaikat ini. Ya, jadi Anda semua harusnya lebih tinggi atau memang lebih tinggi kedudukannya dari malaikat. Ya, contoh Nabi Muhammad, malaikat menjadi pengawal Nabi Muhammad, ya, melindungi saat berjualan panas dan seterusnya. Mau menumpahkan gunungnya, gunung apa namanya, gunung dalam suatu perang. Kemudian menawarkan Nabi Muhammad giginya sampai berdarah menawarkan gimana kalau umat yang menyakitimu akan aku tumpahkan nah, kayak gitu. Nah, artinya lebih tinggi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sururnya seperti itu. Jadi manusia menjadi luar biasa karena ada jasmani dan rohani. Ya, itu yang menjadikan kekuatan manusia. Tapi kalau malaikat hanya bisa jadi ya nur saja, tapi tidak tahu tentang keburukan dan seterusnya. Robot katanya seperti itu. Rohaninya ini cipta rasa dan karsa. Anda memiliki rasa cinta, rasa benci termasuk ya, itu menjadi salah satu keunggulan. Nafsu makan dan seterusnya. Penyebutan manusia macam-macam ada insan, anas ya. Ada juga dengan Bashar, Bashar. Muhammadun Basharun lakal Bashar. Nabi Muhammad seperti manusia, tapi akhlaknya tidak seperti manusia. Masa disakiti, mau menerima, dan seterusnya. Kemudian Bani Adam, dan seterusnya. Ya, asal-usulnya besok nanti saya pahami lagi, ya. Dan seterusnya. Oke, sampai ini dulu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Dari total 51 mahasiswa, terima kasih ya. Masih ada 10-an mahasiswa yang belum hadir. Ya, yang punya kamera silakan dinyalakan. Yang enggak punya kamera ya saya doakan Anda besok punya kamera HP-nya ya biar interaktif. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak ada, ya cukup gitu aja. Ya, makasih Mas Baju, Mas Selo, ya dan seterusnya. Ya, Mas Gian, Bapak, nih, ya Devi Rona, silakan Mbak Devi Rona. nah tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya kedudukan manusia itu lebih tinggi. Hmm, Hmm. Kenapa kalau kedudukan manusia itu lebih tinggi diciptakan dari tanah yang notabene berada di bawah Bapak, nggak ya, dari pohon aja yang di atas tanah gitu. Terima kasih oke, Bapak. sama-sama. Ya, terkait Mbak Dewi Rona, saya jawab langsung aja ya. Yang menjadikan tinggi salah satunya adalah nilai agama atau akhlaknya. Kalau itu ada yang lebih rendah, berarti akhlaknya rendah. Dah itu sih. Ya, mohon maaf ya. Ada manusia laki-laki memperkosa perempuan, otomatis derajatnya rendah atau setara dengan hewan. Ya, hewan apa ya, istilahnya, kawin ya, kawin dengan hewan. Ya, ayam ngawin itu langsung tanpa ada akad nikah. Nah, manusia ketika itu dalam tanda kutip memperkosa atau mengawini yang beda kelamin, ya, ya itulah menjadi rendah di situ. Jadi
karena tanpa ikatan. Ya itu yang menjadi tinggi apa ya karena akhlaknya. Menjadi rendah ya karena akhlaknya. Kayak gitu Dewi Rena. Ya, seorang wanita ya wanita istri wanita membuka auratnya sampai memberikan nafsu dan seterusnya kepada orang lain apalagi di bulan puasa otomatis akhlaknya lebih rendah otomatis derajatnya lebih rendah daripada hewan kayak gitu. Anda menyamakan itu tuh anjing lewat tuh anjing ah ya bisa jadi itu tuh kucingnya lewat ayamnya ya karena auratnya sama seperti itu. Ya itulah menjadikan. Sebaliknya kalau lebih mulia, ya selain saya sebutlah Nabi Muhammad atau mungkin Pak Kiai, ya istilahnya yang Kiai benar, misalnya Quraisy Shihab, ya Gus Baha dan sebagainya, atau Pak Nasaruddin Umar, ya mulia. Bahkan ada malaikat di sekitarnya melindungi dia seperti itu. Setannya pergi. Nah, takut sebetulnya. Ya, itu ya, Mbak Dewi Rona kalau nggak salah tadi. Ya, itu silakan ada yang lain, silakan kalau ada. Mm-mm. Mm. Ada? Ini presensi tidak saya panggili saja, saya hadirkan dulu aja lah, istilahnya. Karena kalau saya kayak gini manggili nanti terlalu lama. Ya untuk yang membedakan yang masuk dan tidak masuk, nanti hari Senin ya Anda ngumpulkan resume saya lah. Nah, yang saya sampaikan yang Anda ingat ya kurang lebih 2 paragraf atau 3 paragraf, taruh di meja saya yang di UPT Kearsipan gitu aja. UPT Kearsipan, Gedung Kearsipan lantai 2, udah itu aja. Saya insya Allah ada dari jam 8 sampai jam 9. Kalau enggak ada, misalkan Anda nitip-nitip atau Anda dari jam 8 sampai jam 4 atau jam sore di situ. Ya, sebisanya Anda. Atau baiknya ya dijadikan satu, nanti mau kumpul di mana, nanti saya tunggu gitu aja. Ya, tidak siapa yang membedakan di sini aja. Oke, itu ada lagi silakan kalau mau tanya lagi. Enggak ada, cukup. Itu ada Fadia lagi di perjalanan. Ada tadi juga yang helman ya, kayak gitulah. Kalau Zoom kelemahannya seperti ini. Saya kalau Anda besok mau masuk, saya sebenarnya saya siap, tapi saya tidak boleh memaksakan. Ya. Terus minggu depan itu saya diminta ngisi kajian. Saya kurang tahu jamnya belum jam berapa. Kuliah kita kalau puasa menjadi jam berapa? 9.30 atau 9.40? Saya lupa. 9.40 Pak. 9.40. Kalau 9.40 tak geret ke masjid semua. Ya, jangan jam 8. Nanti kalau saya benar-benar ngisi kajian, nanti kuliahnya di Masjid Fakultas Ekonomi di 9.40. Jadi ya, kuliah saya, Anda, kuliah saya diisi dengan kajian saya di masjid. Ya, nanti saya nego kalau memang itu benar. Tapi jangan di jam 8. Jam 8 kan Anda nggak bisa. Kita biar tatap muka gitu. Jadi sekalian, karena ini ngaji sifatnya, maka agama Islam bagi saya bukanlah suatu kuliah yang susah-susah. Ya, kita hanya mengingatkan saja diri kita seperti itu. Ya, jadi biar mudah karena kita bukan di IAIN seperti itu. Ya, oke itu saya sendiri merasa bersalah kayak kemarin, tapi sisi lain saya tugas ya kemarin di IAIN ngajak ya diberi tugas oleh rektor. Kemudian hari ini tadi saya enak juga kalau tidak hadir. Pertemuan pertama diminta Zoom ya sudah. Jadi belum bisa ketemu. Harapannya tadi saya mau tatap muka tadi, tapi janganlah. Tapi tidak enak juga kalau kita, nah itu mantan kaprodi saya. Gitu. Ya, ya, gitu sih. Oke itu aja. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada selesai gitu aja. Izin Pak, Ya siapa? Baca, silakan baca. itu untuk resumenya bisa ditulis ketikan atau tulis tangan Pak? Bebas. Ya Bebas, baik Pak. bebas. Yang penting mengumpulkan. Dosa bisa mengumpulkan jadi satu. Ya per rombel semana, per rombel kelas prodi apa, di siapa, jadi tidak satu persatu, karena itu kan kantor, itu maksud saya. Janjian aja nanti di grup itu aja. Soalnya ini kan, ini hari apa tuh? Jumat, ya. Perwakilan mungkin Fajar. Saya tunggu di gerbang UNES Patung, ya. Ya, saran minggu buber, ya, atau di LP2M ngambil takjil gratis itu kan ada. Takjil gratis, ya. Kumpulkan minggu sore nanti besok minggu ya takjil ya di situ semua dah nanti Fajar
Di situ aja. Yang udah ngumpulkan ya sudah itu aja. Numpuk di meja saya. Yang ngumpulkan di Fajar nanti Senin jam berapa janjian di grup gitu aja. Jadi enggak satu persatu. Karena barangkali saya pindah gedung ke Fakultas Ekonomi gitu. Terus saya ada rapat. Gitu tujuannya efektif ya. Jadi contoh aja kayak gitu. Jadi ketemu saya ada yang sukarelawan ketemu di LP2M pas saya ngantri takjil ya gitu aja. Mana enak. Nah gitu aja ajar ya. Iya, Hmm. Pak. Ini nitip lah semuanya saja. Atau mungkin Bayu dan seterusnya. Dibantu Mas Bayu karena saya sendiri kerepotan. Ya, saya ya Pak, laki-laki lah. Ya, ya gimana Bayu? Ya, Bayu Mansur ya. Judge ya ada dan seterusnya atau Mbak Dewi Rona yang dari perempuan dan seterusnya. Jadi menggabung ya. Gitu. Dari prodi apa gabung nanti puncaknya mungkin di Bayu apa di Dewi atau di Alfian atau di Yasda nanti gitu aja. Senin kumpulkan itu aja. Oke, gitu aja. Dah cukup? Selesai? Pak. Ya, cukup. Kalau cukup berarti saya materi nanti melanjutkan tentang kejadian manusia. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kejadian manusia kalau itu tatap muka. Tapi kalau memang nanti minggu depan betul saya diminta ngisi kajian, ya materi ini yang lain tidak apa-apa dulu. Itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa bersama. Surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu mohon di Fajar itu gabung ada grupnya. Selo mohon dibantu link grupnya kita aja. Fajar ya itu. Lewat apa ini ya? Fajar kenalan enggak ya di manalah di WA itu aja ya. Tidak lanjutnya di WA. Atau kalau mau link linknya grup WA dikirim. Nah itu aja oleh Arya Bintang. Terima kasih ya Arya Bintang. Itu ya. Oke, silakan. Belum saya tutup ya. Copy dulu chatnya. Bilang, Fajar kalau sudah saya mau tutup ya Zoom-nya. Sudah belum Fajar? Halo? Ya, oke, sudah. Ya, ya, kalau sudah ya sudah. Sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sukses untuk Anda. Mohon maaf dari diri saya yang belum bisa tatap muka dalam perkuliahan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih semuanya. Izin saya hadirkan semua dulu, nanti mohon perwakilan divalidasi. Ya, nanti yang hadir lihatnya nanti di penugasan gitu aja. Hitungan ketiga saya matikan ya. Satu, dua,